Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1314 terang seperti siang hari. Semua handphone sudah rusak. Thomas Kin juga tidak menyangka akan muncul hal seperti ini. Bahkan handphone semua orang sudah tidak menyala. Senter cadangan juga pada saat ini terus berkedip. Setelah berkedip beberapa kali, benar-benar redup. Ah, tolong. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Aku tidak bisa melihat apa-apa. Kak Kin, sebenarnya apa yang terjadi? Kita tidak akan benar-benar menemukan sesuatu yang tidak bersihkan. Wajah semua orang sangat jelek. Tetapi pada saat ini mereka sama sekali tidak dapat melihat wajah satu sama lain. Semuanya gemetar ketakutan, di ruang yang gelap gulita, bahkan napasnya juga sangat kencang dan cepat. Kegelapan, bagi siapapun, semua penuh dengan ketakutan. Dalam kegelapan, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di detik berikutnya. Tidak ada yang tahu akan ada bahaya apa di sini. Karena mereka berada di ruang yang terbatas, ketakutan tetap tinggal di hati semua orang. Kegembiraan awal dan keputusasaan akhir membuat mereka merasakan seolah-olah nyawa mereka akan segera diambil. Dalam kegelapan, mereka terus berbicara dan terus berpegangan tangan, mencoba untuk menangkap teman diri sendiri. Hanya pada saat ini, mereka baru bisa merasakan keberadaan satu sama lain. Kak Thomas, kita buru-buru pergi saja. Di sini sangat mengerikan. Vivin memeluk lengan Thomas Kin dengan erat, bagaimanapun juga tidak melepaskannya. Begitu pula cara Song, satu kiri dan satu kanan, semuanya mengejar kedua jenderal tersebut, tetapi ketakutan mereka, Thomas Kin juga bisa dimengerti. Bagaimanapun ini jauh di dalam kuburan, hati mereka terasa seperti akan melompat keluar. Cih 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 cih. Cih cih. Sebuah suara gemerisik muncul di telinga semua orang. Mereka hanya saling mengepung dan berpegangan tangan. Hanya dengan cara ini rasa takut baru bisa dihilangkan. Kelihatannya kita harus buru-buru pergi dari sini. Sekarang tidak bisa melihat apa-apa di sekitar. Ayo kembali ke jalan awal secepat mungkin. Lili Li dan Wang Mian mungkin sudah naik. Sudut mulut Tian Zezang berkedut dan berkata, ketakutan di hatinya menelan kewarasan dia. Sekarang dia hanya ingin meninggalkan tempat hantu ini secepat mungkin. Suara apa? Kak Kin, suara apa? Setiap orang menahan nafas, berhenti berbicara. Suara gemerisik semakin mendekat, semakin jelas. Perasaan berada dalam kegelapan itu, merasa tidak dapat bergerak satu inci pun, menyelimuti mereka. Jika terus berlanjut, mereka sudah mau dipaksa hingga gila. Hah! Tiba-tiba, di dalam kuburan besar itu, cahaya berubah menjadi terang bagaikan siang hari. Ratusan lampu menyala, semuanya membakar, menyengat mata semua orang. Bunyi teriak yang tajam berlangsung lama di dalam kuburan, tetapi cahaya yang didapat kembali juga membuat mereka lebih ketakutan. Ada apa yang terjadi? Siapa yang menyalakan lampu-lampu ini? Ada hantu. Pasti ada hantu di sini. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa? Setiap orang ketakutan, tetapi cahaya yang tiba-tiba muncul membuat mereka ada sedikit lengah. Cahaya dan bayangan di sekitar, memantulkan bayangan mereka, meskipun berubah menjadi ibih terang, tetapi siapa yang menyalakan lampu ini? Mengapa handphone dan senter mereka tiba-tiba tidak berfungsi? Pertanyaan ini membuat orang membingungkan. Membuat hati mereka merasa tidak nyaman. Kak Kin benar-benar luar biasa. Semuanya cepat masuk. Setelah kedua pintu dibuka, muncul sebuah koridor menuju ke suatu tempat yang ibih dalam, tingginya 2 meter dan ibar 3 meter, di sekeliling dinding batu, semua mural berwarna-warni, sangat cerah, meskipun tidak tahu melalui bertahun-tahun kemudian, tetap adalah begitu menyinari orang, membuat orang mabuk. Mural ini benar-benar indah. Kira-kira bernilai banyak uang bukan? Aku pernah melihat di pelelangan, sebuah mural sepanjang 1/2 meter, jauh lebih tidak menarik dari ini, itu dijual seharga puluhan juta rem. Benarkah?
Mural ini begitu berhargakah? Itu tentu saja. Itu semuanya adalah benar-benar barang antik, bahkan adalah warisan serta perwujudan warisan sejarah dan budaya. Jika begitu, maukah kita mengambil mural dan mengirimkan keluar? Thomaskin tidak bisa berkata-kata, tetapi keserakahan selalu menjadi dosa asal umat manusia. Mural ini mungkin sangat berharga, tetapi dapatkah kalian benar-benar mengirimkannya keluar? Mural ini bisa disebut harta karun. Barang-barang yang ada di kuburan pasti lebih membuat orang tergerak hati. Thomaskin melihat 6 penjuru dan mendengarkan ke segala arah. Jika ada bahaya, pasti harus lari dengan cepat, tetapi orang-orang di sekitarnya malah sangat bersemangat. Melihat mural yang tidak ternilai harganya, mereka sepertinya sudah melupakan bahayanya. Di depan uang, bahkan hidup dan mati juga acuh tak acuh, tipikal rela nyawa tidak rela uang. Tetapi ini semua juga adalah sifat manusia. Sebelum menghadapi bahaya, mereka selalu merasa bahwa tempat ini adalah sebuah kuburan. Itu bukan masalah besar. Kak Thomas, apakah mural ini benar-benar begitu berharga? Vivin memandang Thomaskin. Meskipun keluarga dia juga sangat kaya sekarang, tetapi jutaan rem yang begitu mudah, Vivin juga tergerak hati. Berharga sepadan dengan berharga, tetapi kamu harus siap-siap mendapatkan musibah. Thomaskin berkata dengan tersenyum. Vivin tercengang, menatap kosong Thomaskin. Dengan kata lain ini adalah termasuk peninggalan budaya nasional. Setelah penambangan dan penggalian, pasti harus milik negara. Jika benar-benar mau mengirimkan keluar mural tingkat harta nasional ini, bukankah harus mendapatkan musibah setiap hari? Pantas saja para pencuri kuburan itu mati-matian juga mau mencuri kuburan. Ini benar-benar sangat menggoda. Menjadi kaya dalam semalam, meskipun memenangkan lotre juga tidak begitu besar daya tariknya. Vivin menganggapnya serius, buru-buru menghilangkan pikiran batinnya. Mengikuti di samping Thomaskin dengan erat, dia selalu merasa bahwa tempat ini suram, bukan tempat yang baik. Jangan lihat lagi, cepat pergi. Thomaskin berjalan di paling depan, berjalan sekitar 30 meter baru mencapai kuburan di depan. Mural itu juga membentang lebih dari 30 meter, sangat hidup. Thomaskin juga sangat terkejut, ini pasti adalah salah satu dari harta nasional. Begitu masuk ke dalam kuburan, melihat sebuah kuburan yang sangat besar, di dalam kuburan itu, ada 2 baris prajurit, semuanya berbalut baju perang, berbaris di kedua sisi. Prajurit dewa yang kurus, sejak awal sudah berkarat, tetapi malah memberi orang semacam napas mendominasi yang sangat menakutkan. Meskipun para prajurit ini hanya tersisa 1 kerangka, tetapi tubuh tetap berdiri tegak di kedua sisi, menjaga tuan mereka. Kuburan yang besar sekali. Pemilik kuburan ini pasti adalah orang kaya kan? Atau adalah pejabat tinggi? Sangat mengejutkan. Aku belum pernah melihat kuburan sebesar ini, pasti ada ribuan meter persegi. Meskipun difilmkan di dalam film juga tidak begitu mengejutkan. Ada apa yang terjadi? Kenapa handphone aku tidak menyala? Senter aku juga telah rusak. Mampus, handphone aku juga tidak menyala. Warna kulit semua orang sedikit berubah. Senter dan lampu handphone semua orang, semuanya menghilang saat ini. Satu persatu mati, pada awalnya masih bisa menerangi bagian depan ibih dari 10 atau 20 meter, sekarang di sekitar adalah kegelapan total. Wajah Thomaskin berubah, dia merasakan sebuah hawa dingin muncul di hatinya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.